Oke, Jakwi Radar kembali bersama saya Karin di sini pastinya di podcast Radar Tegal. Tentunya di kesempatan kali ini mudah-mudahan Jakwi Radar semuanya kabarnya masih sehat dan tentunya masih bertahan di situasi saat ini ya. Kali ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya berkesempatan untuk main ke markas PMI Kota Tegal tentunya didampingi oleh tamu yang sangat luar biasa. Di sini ada 2 orang bintang tamu yang tentunya akan saya ajak ngobrol bareng-bareng seputar relawan mandiri COVID-19 yang ada di Kota Tegal tentunya. Silahkan Bapak, selamat apa nih berarti ya, siang menjelang sore ya Pak ya. Apa kabar nih untuk Bapak? Kabar baik, selalu sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh saya perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah Bapak Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono selaku Ketua PMI Kota Tegal dan dia didampingi oleh Kepala Markas PMI Kota Tegal yaitu Bapak Joko Trihatmojo. Terima kasih waktu yang sudah disempatkan Bapak untuk bisa saya ambil sedikit waktunya ngobrol-ngobrol, tentunya memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk Jakwi Radar yang telah menyaksikan podcast Radar Tegal kali ini. Tentunya kita hari ini akan membahas seputar relawan mandiri dari COVID-19 yang sudah disediakan oleh PMI Kota Tegal ya. Apalagi kalau misalnya kita mengingat ya, sebelumnya memang untuk COVID-19 ini sendiri kan belum masuk Kota Tegal ya Pak ya. Waktu itu asal mulanya dari Cina, kemudian beralih ke negara-negara lainnya sampai akhirnya masuk ke Indonesia, kemudian secara perlahan akhirnya masuk juga nih di Kota Tegal. Tentunya memang sebelum masuk ke Kota Tegal sendiri pun dari PMI sendiri sudah menyediakan ya untuk bergerak nih membuat relawan mandiri COVID-19. Kemudian begitu COVID-19 itu masuk ke Kota Tegal, mulai aktif bergerak untuk memberikan edukasi, kemudian informasi, sosialisasi ya ke masyarakat pada umumnya tentunya terkait dengan adanya relawan mandiri COVID-19 ini. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak tentang relawan COVID-19 ini untuk Jakwi Radar, silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Karin dan para pemirsa sekalian. Jadi PMI Kota Tegal sesuai dengan tugasnya adalah berkaitan dengan penanganan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, mulai dari bencana, kegiatan sosial, kemudian juga kesehatan, pelayanan kesehatan, termasuk suplai terhadap kesediaan darah. Nah, ketika kasus Wuhan itu dulu muncul dan bahkan belum masuk di Indonesia, PMI sudah memiliki satu rencana aksi bahwa kita ketika ini belum masuk maka kita harus segera menyosialisasikan ini kepada lingkungan terdekat maupun relawan-relawan yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia, khususnya Kota Tegal. Sehingga kita ketika itu walaupun gugus tugas pada waktu itu belum ada, kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada relawan-relawan PMI dari tingkatan PMR, Palang Merah Remaja tingkat wira, melalui kita sosialisasi kepada para pembina PMR-nya dan juga kepada teman-teman KSR. Harapannya apa? Jika nanti akhirnya Indonesia menjadi bagian daripada pandemi ini, maka Indonesia setidaknya kita dalam lingkungan terdekat kita sudah siap melakukan apa, dan pada akhirnya pada waktu itu Indonesia masuk menjadi bagian daripada seluruh dunia yang terkena pandemi ini. Oke, kalau bilang dikatakan ini suatu bentuk langkah preventif dari Kota Tegal sendiri atau bisa dibilang sebuah prediksi nih bahwa virus tersebut akan masuk Kota Tegal sendiri? Karena Palang Merah Indonesia itu memiliki link secara internasional. Kita berhubungan juga dengan Bulan Sabit Merah Internasional, dengan ICRC ya. Yang mana di sana di beberapa negara itu mereka sudah bergerak, sehingga pengalaman-pengalaman itu kemudian mereka share secara internasional dan termasuk di dalam ini adalah Palang Merah Indonesia. Sehingga Palang Merah Indonesia mulai dari pusat sampai dengan provinsi dan daerah kemudian menindaklanjuti warning dari internasional tersebut untuk kita bersiap. Oke, kalau begitu sejauh ini sudah ada berapa jumlah relawan mandiri COVID-19 yang ada di Kota Tegal? Kemudian dari unsur mana saja sih Pak yang bisa terlibat? Ya, baik. Nah, dari Palang Merah Indonesia Kota Tegal, kemudian kita menyiapkan relawan-relawan yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Sehingga pada waktu awal sampai dengan saat ini pun tentu bagian-bagian yang diprioritaskan untuk bergerak itu selalu dinamis. Dan kita memiliki tenaga-tenaga yang terlibat diantaranya dari tenaga sukarelawan. Tenaga sukarelawan itu terdiri dari masyarakat, terdiri dari
orang-orang yang peduli kepada sisi kemanusiaan dan lain sebagainya, kita memiliki sekitar 30 sampai dengan 50 orang dari sisi TSR. Kemudian dari Korps Sukarela itu adalah mereka-mereka bagian besar adalah dari mahasiswa bangku perguruan tinggi, yang mana yang kita siapkan untuk relawan mandiri COVID ini kita memiliki sekitar 60 orang. Dan sekitar 20-30 yang lainnya menjadi pasukan cadangan kira-kira begitu. Kemudian dari PMR, khususnya PMR Wira setingkat dengan SMA, kita memiliki sekitar 60 yang siap untuk mereka menjadi relawan, dan beberapa waktu yang lalu telah kita terjunkan dalam kegiatan bersama-sama dengan pemerintah Kota Tegal dan gugus tugas dengan Kota Tegal. Oke, kalau boleh tahu itu kan semua tadi ada banyak unsur ya, baik itu dari masyarakat umum atau mungkin mahasiswa. Kira-kira dari semua relawan yang sudah ada, yang sudah terlibat, atau mungkin di antara Jakwirada yang sudah nonton nih, ada yang tertarik begitu. Ada nggak sih sekiranya syarat khusus untuk bisa menjadi relawan mandiri COVID-19 ini? Ya, secara prinsip siapapun diberikan kesempatan untuk mereka bisa terlibat di dalam proses ini, karena ini adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa, kira-kira begitu. Nah, untuk menjadi bagian dari para relawan yang melalui Palang Merah Indonesia, tentu warga masyarakat atau adik-adik teman-teman sekalian bisa melalui beberapa pintu masuk. Pintu masuknya kalau mereka adalah mahasiswa, mereka bisa ikut dalam Korps Sukarela yang ada di masing-masing universitas itu ya. Di Kota Tegal ada UPS, ada UNES, ada Akper dan lain sebagainya. Yang harapan bersama juga ada yang mereka memiliki Korps Sukarela. Kemudian kalau mereka berasal dari masyarakat, mereka bisa hadir ke PMI Kota Tegal maupun PMI yang ada di kecamatan. Mereka bisa mendaftarkan diri untuk kemudian nanti akan kita berikan pembekalan tertentu sehingga mereka nanti kita anggap mampu, layak untuk mereka terjun sebagai seorang relawan mandiri COVID. Kemudian kalau mereka berasal dari adik-adik pelajar misalkan, mereka di situ di semua sekolah juga di sana ada unit Palang Merah Remaja yang ada di sekolah-sekolah itu, yang mereka nanti kemudian bisa bergabung, kemudian nanti akan kita koordinasikan untuk kegiatan bersama Palang Merah Indonesia. Oke, kalau untuk di PMI Kota Tegal sendiri, apakah itu hanya khusus untuk warga masyarakat yang berdomisili di Kota Tegal saja? Atau misalnya kalau contohnya nih ada mahasiswa kita yang mungkin kuliahnya di luar kota, tapi inginnya mengabdi untuk PMI yang ada di Kota Tegal, di kotanya sendiri gitu. Apakah itu boleh atau tidak? Boleh, secara prinsip kita tidak kemudian mendistorsi atau memisah-pisahkan mereka berdasarkan domisili dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kalau memang mereka ruang lingkupnya ada di Kota Tegal, mudah digerakkan karena mereka dekat dengan Kota Tegal karena pekerjaannya, karena kuliahnya, silahkan aja. Karena memang itu akan sangat penting ketika pergerakan itu harus dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu jauh. Nah, itu memang kami harapkan. Dan mungkin juga yang terpenting adalah kemauan untuk mengabdi, dan tentunya untuk yaitu tadi yang namanya juga relawan kan sebuah panggilan jiwa. Betul, begitu ya. Ada kemauan kita untuk membantu sesama pastinya begitu. Oke, nah mungkin untuk Jakwirada sendiri nih ada yang pengen tahu juga. Untuk adik-adik mahasiswa juga mungkin yang pengen tahu cara daftarnya begitu, itu gimana Pak? Mekanisme untuk menjadi relawan dari relawan mandiri COVID-19. Iya. Tadi pintu masuk dari kami sampaikan tadi, silahkan itu ada di masing-masing universitas. Mereka ada Korps Sukarela, itu mereka bisa datang melalui situ. Nah, jika kemudian mereka tidak bisa melaksanakan itu ya, artinya itu kemudian tidak akan menggugurkan niat mereka untuk bergabung, mereka bisa hadir ke PMI Kota Tegal, kepada markas, nanti kita akan akomodasi mereka, kemudian akan kita daftar, kemudian akan kita berikan pembekalan secukupnya sebelum nanti kita akan bertugas bersama-sama. Pembekalannya diantaranya apa saja Pak, kalau boleh tahu? Ya, salah satunya adalah bagaimana kalau tekniknya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, mereka harus dipahamkan bagaimana cara berkomunikasi kepada publik, bagaimana memberikan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang nanti akan menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga, tentu yang harus mereka ketahui adalah apa sih COVID itu, bagaimana cara menggunakannya, kalau menggunakan masker itu intinya apa, dan sebagainya. Supaya ketika mereka nanti ada di lapangan, justru masyarakat ketika mau bertanya kepada mereka nggak bisa jawab karena Oke, berarti memang harus ada ilmu pengetahuan terlebih dahulu tentang COVID-19 itu sendiri ya. Oke, nah terus sejauh ini dengan adanya relawan PMI Kota Tegal nih,
apakah agendanya sudah berjalan dan kemudian agenda apa saja, agenda kerjanya apa saja sejauh ini? Ya, jadi yang pertama pada saat kegiatan itu berada di bawah akomodasi gugus tugas, dan kemudian ditambah lagi setelah itu ada relawan mandiri COVID itu, maka kita juga akan bergerak bersama-sama dengan mereka. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan bersama, diantaranya adalah kegiatan 3 pilar, misalkan kemarin di bagian di beberapa kecamatan. Kita juga punya PMI punya agenda sendiri, artinya di luar itu kita tetap support kegiatan bersama itu, tetapi di luar itu kita juga beberapa kali melakukan kegiatan membagikan. Jadi ada spraying ya, spraying itu adalah untuk desinfektan ya, yang bisa dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Kita kemarin telah mendistribusikan masing-masing kecamatan 2 alat spraying, jadi mereka nanti bisa melakukan desinfektan sendiri. Dari 4 kecamatan kita telah berikan sebanyak 8 spraying, termasuk alat bahan-bahannya untuk seperti Wipol dan sebagainya sekitar 120 botol besar itu yang mereka bisa lakukan kegiatan desinfektan. Juga kita telah melakukan pembagian masker. Kita sudah mendistribusikan kurang lebih hampir 25.000 masker kepada kelurahan, kepada kecamatan, kepada kelompok masyarakat yang di area publik. Kita ke pasar-pasar, seluruh pasar Kota Tegal sudah kita lakukan pembagian masker, baik saya sendiri maupun berkolaborasi dengan 3 pilar, dengan unsur Forkompinjam, dengan unsur-unsur yang lain lah. Kita tidak membatasi, kita harus bekerjasama dengan siapa. Kemudian ada juga pembagian paket PHBS, paket PHBS ada sabun, ada masker, sehingga masyarakat itu ketika mereka diberikan anjuran untuk mereka memakai masker, mereka menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mereka mencuci tangan dengan sabun, mereka mempunyai itu semua, maskernya ada. Jadi dalam satu paket itu kita telah siapkan ada 2 paket sabun, ada 3 masker, sehingga mereka, harapan kita setelah kita berikan saran, ketika mereka mau melakukan, mereka ada di tempat mereka sendiri, kira-kira begitu. Nah itu kan berarti mereka ini terjun langsung ke lapangan untuk bisa membantu masyarakat ya. Tentunya mungkin dari masyarakat sendiri kan barangkali ada yang tidak tahu apakah mereka ini adalah relawan PMI atau mungkin ada tanda khususnya nggak sih Pak? Ada, jadi kita selalu menggunakan tanda, antaranya ada bisa pakai rompi, bisa pakai topi, tapi seluruh kegiatan kita selalu dengan menggunakan identitas yang sangat jelas, karena itu menjadi suatu pertanggungjawaban kita juga kepada masyarakat bahwa Palang Merah Indonesia yang juga dari untuk dan oleh masyarakat juga itu juga ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan kerja bareng ini dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Kalau boleh tahu nih Pak, status dari para relawan mandiri COVID-19 ini apa? Kemudian sistem kerjanya mereka itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Status mereka apakah di sini sebagai tetap atau mungkin hanya sebagai relawan saja dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana? Ya, namanya aja relawan. Jadi artinya mereka tidak terikat secara khusus kemudian ada gaji dan lain sebagainya. Tidak. Tentu mereka adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang merelakan diri mereka. Ya. Saya tidak berhitung harus dibayar apa, tapi saya memiliki tenaga, saya memiliki waktu, saya memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan, edukasi, kegiatan membagi masker, kegiatan macam-macam itu. Ya tentu setelah itu mereka hanya berharap bahwa apa yang kita berikan itu hanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami bisa berkontribusi kepada bagaimana kita bersama-sama mengatasi pandemi ini. Ya, bahkan di situasi saat ini kita juga memang butuh ya orang-orang yang memang punya kepedulian tinggi untuk bisa peduli terhadap masyarakat ya Pak ya. Ya, dan alhamdulillah banyak juga sekarang ini mereka yang kemudian sangat peduli. Jadi mereka antusiasme tinggi ya. Mereka sangat peduli sekali. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang misalkan katakanlah kita membagi masker, mereka pun juga Pak ikut-ikutan gitu. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker, nanti kami juga akan ikut-ikutan gitu. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah ini menjadi satu spirit bagi kita semua, bahwa kalau kita mau terjun ke masyarakat, sebetulnya banyak di antara teman-teman yang lain pun ingin bareng-bareng gitu. Dan tentunya selain kegiatan bersama relawan PMI sendiri, sejauh ini memang PMI Kota Tegal sudah mengerahkan
apa saja sih Pak untuk melakukan pencegahan dari penularan COVID-19 di masyarakat sendiri? Ya, jadi kita membagi menjadi dua. Yang pertama karena kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya adalah pemberian layanan ketersediaan darah. Tentu saya harus membagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana kita melakukan pencegahan secara internal. Secara internal itu tidak akan lucu ketika kami, teman-teman, karyawan, relawan itu kemudian justru yang akan bergerak melakukan pencegahan COVID justru malah mereka menjadi bagian yang terancam. Sehingga yang pertama kita lakukan proses sterilisasi secara rutin kepada lingkungan di Palang Indonesia. Kemudian kita juga setiap orang yang akan mencari donor atau mereka akan mendonorkan juga kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Artinya ada dermogan, kemudian cuci tangan dengan sabun. Teman-teman petugas juga menggunakan APD yang sesuai dengan standar supaya ketika mereka melayani itu mereka tidak menjadi bagian yang kena risiko. Kemudian yang berikutnya juga kita selalu melakukan edukasi secara kepada mereka-mereka yang hadir supaya mereka mempertahankan protokol kesehatan yang sudah dipertontonkan kepada kami pada saat mereka hadir. Nah, untuk yang eksternal tentu kita dalam hal ini membantu gugus tugas ya, gugus tugas COVID Kota Tegal. Artinya gugus tugas Kota Tegal dan relawan mandiri COVID yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tegal. Kita bersama-sama secara sinergis kita tadi saya sampaikan kita kalau spray kita berikan, kemudian masker kita berikan juga kepada teman-teman di kecamatan, di kelurahan. Kalau yang teman-teman di kecamatan dan kelurahan supaya mereka bisa membagikan itu kepada warganya. Nah, kalau kita langsung ke area publik karena kita memang langsung akan melihat bagaimana kepedulian masyarakat di tempat-tempat di mana terjadi proses komunikasi yang resiko atau jaga jaraknya sangat rentan dan sebagainya ini supaya mereka bisa menggunakan masker. Oke, berarti memang turun langsung melihat secara langsung di lapangan seperti apa begitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak, tadi kan sebelumnya Bapak sempat menyinggung soal adanya paket PHBS ya yang diterjunkan langsung ke masyarakat begitu. Boleh nggak sih dijelaskan kepada Jaki Radar nih Pak, PHBS itu sendiri apa? Kemudian sudah apa saja sih yang sudah dikerahkan untuk masyarakat khusus dalam PHBS tersebut? Ya. Jadi PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya sebetulnya dari sebelum COVID ini pun masyarakat selalu sudah disarankan, dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Tetapi ternyata momentum COVID inilah menjadi bagian momentum penting untuk orang menjadi betul-betul memaknai itu sebagai penting juga gitu. Kalau dulu mungkin orang sebelum COVID cuci tangan pakai sabun, mungkin orang kalau belum ada kepedulian begitu ya. Ternyata harus dengan COVID. Sehingga yang pertama, bagaimana dalam paket PHBS itu kita menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun. Ada sabunnya. Kalau air tentu mereka bisa mencari tempat yang mana aja. Kemudian yang kedua, menyiapkan masker di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan edukasi kepada mereka. Di situ ada leaflet-leafletnya, bagaimana COVID itu bisa menular, bagaimana cara batuk yang baik kalau mereka harus batuk, kemudian bagaimana caranya mencuci tangan. Jadi cara mencuci tangan pun ini juga ada beberapa panduan yang kita berikan dalam paket PHBS itu. Ya, mengenai paket PHBS ini menyasarnya kemana saja? Kemudian persyaratan apa untuk bisa mendapatkan paket PHBS ini sendiri, Pak? Kita memberikan sekitar telah membagikan sekitar 6.500 paket PHBS. Itu terdiri kepada kecamatan dan kelurahan kita berikan juga. Harapannya mereka bisa mendistribusikan itu kepada warga masyarakatnya, bisa juga kepada para petugas di area-area pelayanan publik. Artinya kita berikan satu kriteria tertentu supaya ini diberikan pada mereka. Atau kalau itu di area pelayanan publik itu bisa diberikan untuk kegiatan bersama, sabun untuk bersama misalnya demikian. Kemudian untuk yang lain kita juga memberikan kepada teman-teman yang memang mempunyai kegiatan bersama PMI. Di antaranya adalah teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas itu mereka juga ada yang memiliki karakteristik bisu dan tuli, di mana mereka ketika berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan ternyata lafal komunikasi itu menjadi penting, sehingga kita juga menyiapkan kepada mereka masker khusus yang memiliki jendela plastik, jadi pakai masker tapi kelihatan mulutnya, jadi ketika mereka pakai bahasa jelas artikulasinya begitu jadi ya? Bisa gitu. Karena kalau mereka pakai masker yang tertutup itu ternyata kesulitan gitu. Nah, gerak bibirnya tidak terlihat, tidak terbaca begitu ya Pak ya. Gitu. Ada salah satu seperti itu. Nah, kepada mereka pun kita
lakukan pembagian paket PHBS itu. Jadi kepada teman-teman di panti asuhan juga kita berikan paket PHBS itu. Dalam kegiatan hari ulang tahun PMI juga kita kemarin menggandeng mereka, kita berikan paket PHBS itu. Sehingga harapan kita semua kelompok-kelompok ini juga mereka tetap bukan hanya mereka hanya disuruh di rumah saja, tapi ketika mereka harus beraktivitas mereka bisa memiliki peralatan yang diperlukan untuk mereka menjaga diri. Kira-kira begitu. Nah, sejauh ini kan COVID-19 itu belum bisa dipastikan kapan berakhirnya ya Pak ya. Berarti kan kita harus bisa dibilang mencapai pencegahan sampai waktu yang tidak kita ketahui begitu. Nah, dari paket PHBS atau mungkin dari bantuan yang diberikan dari PMI sendiri kepada masyarakat khususnya, apakah itu hanya diberikan satu kali di awal atau mungkin diberikan secara berkala atau bagaimana sistemasinya? Ya, ini kita melihat situasi. Jadi artinya ini kita berikan kemarin pada awal bulan September itu untuk jangka waktu mungkin sampai dengan bulan akhir Oktober. Nanti kita lihat seperti apa kebutuhan masyarakat ini, karena kita selalu bersama-sama dengan teman-teman di gugus tugas juga kita memantau program apa yang kira-kira perlu PMI harus masuk yang belum ditangani oleh mereka. Jadi kita ibaratnya kita selalu berkolaborasi. Kita bukan melakukan kerja sendiri, tapi kita kerja bersama. Jadi kita saling melengkapi, kira-kira begitu. Nanti pada saat yang memang diperlukan kita akan terjunkan kembali beberapa paket bantuan kepada masyarakat. Karena kemarin pada awal pandemi pun kita juga sudah mendistribusikan kepada teman-teman garis garda depan, teman-teman rumah sakit, teman-teman puskesmas itu APD mereka. Jadi seperti baju hazmat itu kita sudah mendistribusikan kepada rumah sakit, kepada teman-teman di puskesmas yang berisiko mereka akan terpapar. Kita berikan hazmat kepada mereka. Ada sekitar 220 hazmat yang sudah kita bagikan kepada mereka. Ada juga face shield, ada juga masker bedah dan lain sebagainya, yang mana ini adalah bagian daripada PMI melihat kebutuhan lapangan gitu. Oke, berarti memang ada pantauan secara berkala ya mengenai paket PHBS yang sudah dikerahkan kepada masyarakat, begitu ya Pak ya. Oke, nah sejauh ini terhadap paket PHBS yang sudah Bapak kerahkan ke masyarakat nih oleh relawan Mandiri COVID-19 juga, ada kendala tidak Pak di lapangan yang Bapak temui ya Pak? Atau mungkin yang teman-teman relawan temui apa kendalanya di lapangan? Ya, artinya memang kesadaran masyarakat ini masih menjadi satu PR besar kita. Jadi artinya semakin lama masyarakat akan menjadi semakin muncul istilahnya mereka kejemuan mereka ketika mereka katakanlah harus selalu ada di rumah dan lain sebagainya, sehingga kita perlu mengantisipasi ketika mereka ingin cari sesuatu yang bersifat lebih menyegarkan, refresh gitu ya. Itu juga harus kita fasilitasi dengan baik. Artinya ternyata mereka juga kalau mereka kamu di rumah saja, mungkin mereka sudah di rumah terus gitu kan. Nah, kemudian kita harus memfasilitasi mereka dengan cara-cara yang tetap aman sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itulah kemudian yang membuat ide kita kemarin ketika kita bertemu dengan teman-teman disabilitas. Itu mereka selama ini mereka hanya di rumah saja gitu kan, mereka tidak boleh kemana-mana. Kemudian kita melihat kebutuhan mereka apa sih, mereka ternyata ada kejenuhan ketika mereka ada di rumah saja. Kemudian kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan permainan di alam, artinya di tempat terbuka yang mana kita bisa lebih meyakinkan bahwa protokol kesehatannya bisa dijaga, mereka menggunakan masker, mereka bermain bergembira, karena kegembiraan atau keceriaan hati itu menjadi salah satu kunci munculnya imunitas. Jadi imunitas itu yang penting ya Pak ya? Itu juga penting juga, karena nggak mungkin kita selalu berada di dalam rumah terus gitu kan. Iya benar. Iya gitu. Oke, nah Pak beralih ke pertanyaan selanjutnya. PMI ini kan memang identik dengan donor darah ya. Nah, saat ini kan situasinya adalah pandemi COVID-19. Kita pasti harus berhati-hati dong dengan adanya penyaluran dari darah yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan begitu. Nah, dengan adanya hal tersebut nih, sejauh ini dari PMI sendiri sudah melakukan upaya apa untuk bisa mengetahui apakah memang donor darah ini memang diperlukan dan sudah lulus cross check dari PMI sendiri sampai akhirnya bisa langsung diberikan ke yang membutuhkan begitu. Yang jelas kalau berkaitan dengan pandemi COVID untuk donor darah itu secara penularan COVID tidak ditularkan melalui darah. Artinya bahwa darah ini aman dari COVID. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
selama ini memang untuk darah yang sudah didonorkan oleh masyarakat itu selalu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada kualitas darah tersebut terhadap penyakit-penyakit yang mungkin ditularkan melalui darah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah HIV. HIV, kemudian ada hepatitis, kemudian ada sipilis. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang kemudian kita cek dan ketika nanti mereka mengandung itu harus kita musnahkan sebelum kita berikan kepada para pendonor sehingga dipastikan darah yang akan ditransfusikan itu adalah darah yang sudah berkualitas gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah pada waktu kemarin adalah ketika pandemi itu mengharuskan orang untuk selalu di rumah, work from home, apalagi kemarin Kota Tegal ada PSBB, ada lockdown gitu kan. Maka orang untuk tergerak untuk datang mendonorkan darahnya ke PMI menjadi berkurang karena orang mau pergi donor bagaimana mereka takut dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian pada waktu itu kita melakukan beberapa kegiatan yang bersifat jemput bola. Jadi ketika mereka berniat untuk donor darah, mereka bisa menghubungi PMI. PMI akan mendatangi yang bersangkutan. Syukur-syukur mereka bisa dalam kelompok-kelompok kecil, ada 5-10 orang. Kita akan melakukan kegiatan di lingkungan mereka dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Karena memang mau nggak mau, tidak peduli situasinya seperti apa, kebutuhan darah tetap harus ada karena orang sakit juga selalu tetap ada dan selalu membutuhkan darah. Ini yang harus kita amankan. Berarti di sini ada perubahan dalam mekanisme tadi ya, donor darah ya. Jemput bola begitu. Pada waktu lockdown, pada waktu memang masyarakat banyak yang tidak boleh keluar rumah, itu kita melakukan hal itu. Jadi kita jemput bola, kemudian kita menghubungi pada keluarga yang membutuhkan juga, gitu kita dorong, kita edukasi supaya mereka mau menjadi bagian donor pengganti gitu ya, donor sukarela sehingga kebutuhan darah ini bisa tercukupi. Oke, berarti sebelumnya kalau misalkan dari masyarakat begitu mau ada mendonorkan darahnya, dicek menggunakan rapid test ya Pak, kalau misalkan cek darah ya, rapid test ya, itu misalnya ditemui positif, dari tindakan dari PMI sendiri apa? Ya tentu kalau itu mereka reaktif ya, karena rapid test ya, mereka reaktif tentu kita tidak akan melakukan kegiatan yang harus berkontak langsung dengan mereka. Jadi mereka diminta untuk isolasi mandiri sendiri. Kemudian untuk mereka bisa melaporkan diri kepada dinas kesehatan ataupun gugus tugas. Tapi sejauh ini yang berkaitan dengan yang seperti itu, alhamdulillah memang kita sudah melakukan filter karena kita sebelum mereka mendonorkan darah kita berikan satu macam screening ya, kartu screening. Termasuk bagaimana riwayat perjalanan mereka sebelum hari itu mereka mau mendonorkan diri. Jadi kira-kira dalam 14 hari terakhir ini mereka bepergian luar kota, mereka berkontak langsung dengan keluarga yang pernah bepergian luar kota, itu khususnya ke daerah-daerah yang zona merah, apalagi zona hitam dan sebagainya, atau mereka berkontak dengan keluarganya, atau bahkan mereka sendiri pernah mengalami sakit dalam 7 hari terakhir. Nah ini pada mereka pun kita tunda untuk mereka mendonorkan darahnya. Ya. Begitu. Jadi sudah ada antisipasi tersendiri lah ya. Kita sudah menyusun protap sehingga ya antisipasi kita supaya pertama bukan hanya kualitas darahnya, tetapi juga petugas pelayanan sendiri tidak kemudian menjadi bagian yang lebih berisiko tertular oleh COVID. Oke, nah sejauh ini mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini kita belum bisa memprediksi kapan berakhirnya. Kedepannya akan ada rencana atau mungkin agenda apa yang akan dilakukan oleh relawan PMI Kota Tegal, Pak? Ya, kita akan terus bersama-sama dengan gugus tugas, bersama-sama dengan pemerintah, dan bersama-sama dengan seluruh elemen relawan mandiri COVID untuk kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi kita selalu memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk kepada beberapa kelompok yang nanti memang secara sosial ekonomi mereka juga memerlukan dan mereka belum tersentuh oleh pemerintah, maka kita akan masuk ke dalam itu. Jadi kita selama sejauh ini untuk ke depan selalu bersama-sama dengan teman-teman dari gugus tugas melihat sisi-sisi mana yang mereka masih belum bisa akses kebutuhan itu kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita juga akan untuk kebutuhan darah kita juga mulai kembali menggiatkan kegiatan masyarakat untuk mereka bisa melaksanakan kegiatan penyumbangan darah, donor darah, baik dalam kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan hari ulang tahun, hari jadi dan lain sebagainya. Intinya bahwa
apa yang kita butuhkan dan apa yang masyarakat butuhkan harus klop. Yep. Darah masih diperlukan, Yeah. tapi kebutuhan darah ini harus juga disuplai oleh masyarakat. Tapi masyarakat pun juga dalam masa pandemi mereka juga bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kita akan bantu mereka menyediakan masker, akan bantu bagaimana mereka bisa mencuci tangan dengan sabun, mereka bisa tahu bagaimana caranya mencuci tangan dengan benar. Dan itulah beberapa langkah semacam itu. Dan memang slogan dari Satgas COVID-19 Nasional sendiri kan juga adalah ingat pesan Ibu ya Pak ya, yaitu betul. jangan lupa untuk wajib ya mengenakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Tentunya kita juga sudah melakukan social distancing nih untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa mekanisme dalam donor darah sendiri sudah sedikit berubah, di mana Bapak terjun langsung ke lapangan atau jemput bola nih untuk masyarakat yang mau mendonorkan darah. Tapi kalau misalkan di antara masyarakat ada yang pengen main langsung begitu, misalnya ke markas PMI Kota Tegal, dari markas PMI Kota Tegal sendiri sudah menyediakan apa, sarana-prasarana apa untuk bisa mensterilkan markasnya, kemudian untuk bisa aman nih untuk para masyarakat bisa hadir di sini? Ya, yang pertama tentu tadi seperti tiga pesan Ibu tadi ya. Jadi yang pertama ketika masyarakat akan masuk ke dalam lingkungan PMI, mereka wajib memakai masker. Kemudian yang kedua sudah kita sediakan tempat mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, ketika mereka ada di dalam, mereka juga akan kita siapkan tempat yang menjaga jarak dan tentu tidak berkerumun itu karena satu persatu. Dan petugas juga sudah menggunakan APD dengan baik. Insya Allah semuanya akan bisa mengatasi kegalauan, kecemasan bahkan akan tertular oleh COVID ini. Oke, ini pasti memang PMI sudah siap kok ya untuk bisa kita sama-sama. Kita berharap bahwa masyarakat itu nanti akan datang ke PMI karena di situ kemudian bisa kita atur sehingga tidak berkerumun dan lain sebagainya. Oke, jadi tentunya untuk masyarakat sendiri jangan lagi takut ya untuk misalkan mau datang ke markas PMI karena memang semuanya sudah disterilkan dan tentunya mereka juga sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik untuk bisa tadi ya mencegah penularan virus corona. Dan jangan lupa satu hal lagi bahwa lingkungan PMI juga setiap hari selesai pelayanan selalu kita lakukan desinfektan. Jadi kita membersihkan, menyemprot, spraying, kemudian kita juga menggunakan alat-alat sterilisasi yang lain untuk memastikan bahwa lingkungan kita aman. Oke, insya Allah pastinya sudah aman begitu ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, tentunya untuk Jakwi Radar sendiri nih Pak, boleh barangkali ada yang mungkin ingin diinformasikan atau mungkin dihimbau untuk Jakwi Radar yang sudah nonton acara ini pastinya terkait dengan relawan mandiri COVID-19 atau mungkin dari gugus tugas sendiri, PMI sendiri untuk Jakwi Radar pastinya. Ya, baik. Kami dari PMI Kota Tegal sebagai bagian integral dari seluruh komponen yang harus terlibat dalam upaya pencegahan COVID-19 mengimbau kepada seluruh masyarakat, siapapun Anda, baik Anda adalah anak muda, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa peran serta Anda sekecil mungkin akan memberikan kontribusi yang besar bagi kita bersama-sama mengatasi pandemi ini. Sekedar kita mengingatkan lingkungan kita, sebelah kita, pakai masker. Ayo kita bersama-sama ingatkan lingkungan kita, sudah cuci tangan belum pakai sabun, dan bagaimana kita bisa menjaga jarak ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman, itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ketika semua orang sudah melakukan itu, maka otomatis pandemi ini akan menjadi bagian yang kebiasaan baru bagi kita, dan kita tidak akan bisa dikalahkan dan kita tidak boleh menyerah. Oke, dan tentunya juga yang terpenting adalah kesadaran terhadap kesehatan dan kebersihan diri sendiri juga ya Pak ya. Tingkatkan imunitas. Nah, itu dia. Makan yang bergizi, ya gitu kan. Makannya nggak perlu yang enak banget, tapi bergizi. Pastinya, begitu ya Pak ya. Oke, dan tentunya Jakwi Radar mudah-mudahan pastinya informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus beserta didampingi oleh Pak Joko juga mudah-mudahan pasti bermanfaat untuk Jakwi Radar semua yang sudah menyaksikan acara ini pastinya. Dan tentunya terima kasih sekali lagi Pak Agus. Terima kasih Pak Joko untuk waktunya. Saya sudah diperkenan untuk main ke markas PMI Kota Tegal. Dan Jakwi Radar jangan lupa tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus juga, untuk ingat pesan Ibu. Jangan lupa untuk wajib mengenakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan tentunya juga wajib untuk menjaga jarak. Tentunya mudah-mudahan obrolan kali ini tentang relawan mandiri COVID-19 PMI Kota Tegal bermanfaat, dan sampai jumpa.